Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anak sekalian, ini tolong LCD-nya dinyalakan. LCD-nya dinyalakan. Ya. Ya. Jadi kita mulai lagi, kita belajar ya tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita sering menyebutnya atau meringkasnya menjadi TIK ya. Jadi TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian memang kita sangat membutuhkan ya dalam pelajaran TIK ini, kita membutuhkan jaringan internet ya. Tapi juga kita juga memahami bahwa kita hanya pelaksana ya. Saya hanya melaksanakan tugas mengajar ya. Kalau kalian ingin komunikasi ini bisa bersambung ke internet, ya silakan menghubungi yang berwenang ya. Jadi kalau kita tidak punya wewenang, maka kita tidak bisa membuat perubahan ya. Kita harus punya wewenang ya. Kalau saya punya wewenang, mungkin saya akan pasang internet sendiri ya. Tapi karena saya juga bukan yang berwenang ya, saya punya komunikasi internet di rumah murah ya, 160.000 per bulan ya, 165 per bulan unlimited ya, dengan kecepatan 10 MB ya. Kecil sebenarnya, tapi sudah lumayan lah untuk keluarga. Kalau kalian ingin ngenet di rumah juga silahkan ya, bawa HP aja, minta passwordnya gampang ya, gampang dihafal 1 sampai 8 ya. Tapi nanti kalau mulai lemot ya terpaksa saya rubah passwordnya ya. Tapi untuk sementara ini kalau kalian mau ngenet silahkan aja nempel dinding itu ya, atau rumah di sana connect aja internet ya. Barangkali dari pojok sini bisa terjangkau, pojok Ustadz Didit itu ya, bisa ya, passwordnya 1 sampai 8, nggak usah repot-repot ya. Tapi nanti kalau lemot mungkin akan saya cabut sebentar untuk reset namanya ya, untuk menyegarkan sambungan ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada gangguan, dan beberapa anak yang ke rumah pakai HP untuk telepon orang tua ya, sebentar mungkin ada 5-10 menit lancar, tidak ada masalah ya. Jadi kalau saya punya wewenang saya akan pasang sendiri ya. Tapi karena di sini kita berada di sebuah lembaga yang punya aturan dan punya ketentuan ya, kita terpaksa mengikuti ya. Tapi kalau kalian mau protes silakan, tidak apa-apa ya. Sekarang ini zaman kebebasan ya. Sekarang ini mulai dimunculkan kembali karena ternyata undang-undang ITE itu malah menjadi momok ya. Undang-undang ITE itu sekarang menjadi musuh ya, karena dimanfaatkan oleh para pejabat yang tidak mau dikritik ya. Jadi orang-orang sekarang menggunakan undang-undang ITE itu untuk menjebak orang-orang yang kritis
yang suka mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Jadi sekarang undang-undang ITE mulai diprotes, ya, termasuk kalau kita bicara capres sekarang, ya, capres 01 ini sedang berjuang untuk menghapus undang-undang ITE atau ditata ulang kembali supaya tidak mengganggu kebebasan berpendapat, ya. Kebebasan berpendapat ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, ya. Kalau tidak salah pasal 27, ya. Jadi kalian jangan menganggap pelajaran PPKN itu pelajaran kafir, jangan begitu, ya. Kita tetap belajar bagaimana caranya, ya, ilmu ini bisa kita pergunakan, ya. Ilmu adalah pengetahuan yang nanti akan menimbulkan manfaat maupun mudarat, ya. Kalau kita bisa memanfaatkan ilmu tata negara, jangan-jangan kalian nggak ngerti, ya, ngurus KTP nggak ngerti. Kita ini hidup di negara, ya. Saya mengerti bagaimana ngurus KTP, kan itu juga harus jelas, ya. Sama di pesantren ini jangan menganggap remeh misalnya masalah ijazah, apa ijazah cuma selembar surat saja, ya. Atau rapot kadang-kadang digeletakkan sembarangan, ya. Nanti ketika butuh baru pusing. Ini nggak benar, ya. Kamu harus jaga itu. Itu adalah hasil kerja kamu, hasil belajar kamu yang dinilai oleh seorang guru, ya. Kamu hargai, ya. Kalau kamu tidak menghargai rapot kamu, siapa yang mau menghargai kamu? Nggak ada, ya. Rapot kamu buat orang lain nggak ada gunanya, ya. Kamu sendiri yang akan merasakan apa manfaat itu rapot. Jadi teknologi informatika dan komunikasi itu teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Teknik, ya. Teknik itu artinya art itu kebudayaan atau seni, ya. Ada yang mengartikan dengan juga skill, ya. Skill itu artinya keahlian, ya. Jadi kalian dituntut untuk belajar kebudayaan, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat, atau bisa dibilang juga dengan skill, ya. Skill itu keahlian, ya. Coba bayangkan dulu kamu lahir bisa enggak makan? Enggak bisa, kan? Di situ mulai kamu disuapi, artinya diajari oleh ibumu bagaimana cara minum, ya. Bayi itu kalau enggak dipaksa awal itu pertama kali enggak akan minum susu, ya. Dia akan instingnya hanya menggerakkan mulut, ya. Tapi kalau tidak dipaksa oleh ibunya, itu diam saja dia. Jadi disitulah mulai belajar kita, ya. Belajarnya dari awal ketika disuapi oleh ibu kamu, ya. Bagaimana kamu mulai cara makan, ya. Kalau kencing itu insting, ya. Insting, ya, itu sudah alami dari Allah yang dia turunkan. Kalau sudah penuh kantong kencingnya, Allah memberikan tanda-tanda yang kemudian orang terpaksa mau kencing, ya. Kencing itu sebuah namanya insting, ya. Insting yang ditanamkan. Kalau kita bicara komputer, ya, komputer itu bisa saya bayangkan sebenarnya meniru manusia, ya. Jadi insting itu dibuat, kalau di komputer istilahnya otomatis, ya. Jadi dibuat otomatis. Komputer itu dibuat otomatis, misalnya kalau panas layarnya misalnya mati, itu ada, ya. Ada yang dibuat otomatis layarnya kalau panas mati. Ada yang layarnya karena tidak dipasang otomatis atau insting tadi, dia tidak mati, tapi menyala sampai rusak, ya.
menyala sampai rusak atau lampunya langsung mati gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya makanya disebut ahsanu takwin ya, sebaik-baik penciptaan ya. Sampai ditiru oleh komputer tanpa kita sadari ya. Mungkin orang yang membuat komputer tidak berniat meniru manusia, tidak ya. Coba kalau kamu perhatikan misalnya input. Input itu apa? Masukan. Kalau manusia itu masukannya misalnya lewat mulut ya, makanan, minuman ya. Kalau ada yang suka rokok, merokok, itu namanya input, itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ya. Itu namanya input. Kalau di komputer keyboard, memasukkan apa? Huruf-huruf yang diketik atau memasukkan perintah ya. Menangkap suara, seperti menangkap suara ya. Kalau kita menggunakan telinga ya. Kalau di komputer kita menggunakan mikrofon ya. Mengeluarkan suara kayak manusia menggunakan mulut ya, itu mengeluarkan suara ya. Kalau di komputer speaker ya. Jadi fungsi speaker itu sama dengan mulut. Kemudian ya, menangkap gambar atau menampilkan gambar itu berada di mata kita ya. Kalau manusia di mata ya. Mata itu langsung bisa melihat ya. Kalau di komputer itu bisa menggunakan LCD proyektor yang di atas itu, atau menggunakan layar ini ya, monitor ya. Ada yang saya tanyakan waktu ujian di, kalau tidak salah di kelas 1, apa bentuk software? Mereka banyak yang menjawab misalnya seperti kuda, dan seperti kambing, ada seperti apa ya, bingung saya. Bagaimana anak-anak gak bisa menyimpulkan ya. Kalau menurut kamu software itu seperti apa? Jadi software itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat kecuali menggunakan alat ya. Kalau kita punya alatnya baru bisa melihat bentuk software. Software itu bentuknya program ya. Jadi program, misalnya program Microsoft Word ya, itu program aplikasi ya. Atau kita menggunakan Corel Draw, itu program untuk mengolah gambar ya. Atau Photoshop, itu adalah program untuk melihat atau mengedit gambar ya. Jadi Corel Draw sama Photoshop itu hampir sama ya, tapi beda khususnya lah ya. Ada perbedaan khusus. Kalau di Corel Draw itu istilahnya vektor. Jadi gambarnya bentuk vektor. Apa yang dimaksud bentuk vektor? Vektor itu artinya kalau gambar itu dibesarkan itu tidak pecah ya. Beda dengan Photoshop ya. Kalau Photoshop kamu besarkan gambarnya itu menjadi gambar-gambar kotak-kotak ya. Jadi gambar yang sudah jadi seperti misalnya yang JPG itu kalau kamu tarik ya, kamu perbesar, itu gambarnya akan menjadi kotak-kotak ya. Berbeda dengan kalau itu dibuat menggunakan Corel Draw ya. Kalau Corel Draw meskipun gambarnya ditarik menjadi gambar yang besar, misalnya gambar logo ya, itu kalau ditarik gambarnya akan tetap halus ya. Itu yang namanya gambar vektor ya. Apa? Gak semangat, gak ada komputer, gak ada internetnya. Kamu jangan ketergantungan ya. Kalau kamu pusing latihan main game ya tidak masalah, asal jangan tergila-gila ya.
main gamenya ya betul-betul melatih, ya betul-betul melatih kecerdasan ya. Jangan kamu main hanya sekedar main gamenya, main game yang loncat-loncat itu ya. Itu orang marah itu ya. Itu marah karena internetnya tidak jalan ya. Jangan ya. Itu nanti akibatnya keyboardnya yang rusak ya. Itu nanti kan saya nanti yang dituduh ini gurunya ndak ngajari yang benar ya. Membiarkan siswanya merusak keyboard katanya ya. Saya memang dikenal orang-orang suka merusak ya. Padahal saya merasa tidak pernah merusak ya. Saya merasa tidak, ya tidak tahu ya. Katanya kalau komputer dipegang saya itu sebentar lagi rusak gitu ya. Tidak ya. Jadi kalau kita melihat perbandingan ya, perbandingan manusia dengan komputer itu sangat mirip banget ya. Jadi ada perbedaan ya, ada sedikit ya, ada persamaan sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang komputer itu meniru manusia ya. Tapi memang barang-barang yang meniru manusia itu hasilnya akan, ya namanya manusia ahsanut takwim ya, sebaik-baik penciptaan, tentu hasil yang meniru itu akan sebaik yang ya minimal menyerupai lah ya. Kamu pernah enggak membayangkan dulu itu batu misalnya bisa menyimpan data ya? Enggak pernah kan? Jangankan itu ya, membayangkan kamu bisa berkomunikasi dengan komputer. Enggak pernah kan membayangkan? Komputer itu benda mati ya. Komputer adalah benda mati ya. Kemudian kasih aliran listrik ya, jadi komputer itu menjadi hidup. Manusia asalnya ya mayat ya, benda mati ya, kemudian ditiupkan roh oleh Allah, kemudian menjadi benda hidup ya. Mirip kan ya. Jadi kalau mau membayangkan ya silahkan aja, enggak apa-apa. Manusia itu nyawanya atau setrum ya listrik pada komputer itu mirip dengan nyawa ya. Di dalam komputer ada prosesor ya. Pada manusia ada otak ya. Di dalam komputer itu ada logika ya. Makanya jangan aneh, di komputer itu ada logika ya yang buat manusia ya. Jadi dibuat sebuah logika, misalnya 1 + 1 2 ya. Misalnya 2 kali 4 6, itu dibuat oleh manusia ya. Namanya logika ya. Kalau di manusia namanya akal ya. Mirip ya. Meskipun tingkat kecerdasannya jauh ya. Cuman manusia ini kebanyakan memori, rata-rata kebanyakan memori ya. Tapi sebenarnya memori manusia kuat ya. Manusia itu dikaruniai ada otak kanan, ada otak kiri ya. Itu pun perkembangan itu belakangan ini ditemukan ya. Jadi otak kanan itu adalah otak yang berpikir otak yang bergerak tanpa berpikir ya. Jadi kecerdasan yang muncul tanpa berpikir ya, seperti hafalan ya. Contohnya otak kanan itu hafalan. Coba kamu hafalan ya. Kamu akan coba perhatikan
Bagaimana? Pernahkah kamu menghafalkan Al-Fatihah? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Al-Fatihah itu hafal karena tiap hari kita lakukan. Kita baca tiap hari, ya. Subuh 2 kali, ya. Zuhur 4 kali. Itu minimal kalau kita sholat, ya. Asar 4 kali, ya. Maghrib 3 kali. Kemudian Isya 4 kali. Itu minimal kita 17 kali baca Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu hafal di luar kepala, ya. Itu yang namanya manfaat otak kanan, ya. Otak kiri itu kecerdasan karena belajar, ya. Jadi kalau kamu misalnya hafalan kayak tahfidz, ya, usahakan diulang-ulang terus, ya, untuk memasukkan hafalan itu ke dalam otak kanan, ya. Jangan di otak kiri. Kalau kamu hafalannya masih berpikir, ini hafalannya masih belum, ya. Misalnya hafalannya sambil baca, ya. Tidak apa-apa sambil baca hafalan itu. Tapi ketika kamu proses hafalan membaca, itu masih menggunakan otak kiri, ya. Nah, otak kanan itu nanti akan merekam kalau kamu berapa kali hafalan, kemudian hafal. Nah, disitulah sudah masuk ke dalam otak kanan, ya. Kalau sudah masuk ke otak kanan, ini insya Allah aman, ya. Sudah, istilahnya kalau di komputer sudah tersimpan, ya, tersimpan dan terjaga, ya. Jadi sudah tersimpan, terjaga. Jadi insya Allah virus-virus tidak akan merusaknya, kecuali otaknya rusak, ya. Bisa otaknya rusak? Bisa, ya. Kamu misalnya kebanyakan nonton bokep, itu rusak nanti, ya. Jadi otak kamu nanti akan kebanjiran yang namanya hormon, ya, itu akan membanjiri otak kanan sehingga otak kanan kamu menjadi rusak. Apalagi kamu hanya nonton, ya. Kecuali kamu sudah menikah, beda, ya. Kalau sudah menikah, tidak hanya misalnya nonton kepingin, ya. Nah, itu bisa istilahnya sudah bisa diselesaikan, ya. Nah, itu, ya. Kalau keinginan tidak terpenuhi, lama-lama menjadi stres, ya. Ada yang masih suka nonton? Kalian kan, saya tahu kalian sudah mulai balik, ya. Sudah kelas 9, ya. Otomatis masing-masing kalian sudah mulai punya keinginan, ya. Keinginan melihat cewek cantik, ya. Atau mendengarkan kata-kata manis, ya. Jadi ya itu fitrah manusia, ya. Mencintai laki-laki, mencintai perempuan, dan perempuan menyukai laki-laki. Itu adalah fitrah, ya. Ini pelajaran komputer ini memang segala macam, ya. Makanya berapa jam kita belajar komputer tidak akan ada selesainya, ya. Kebetulan di kelas 9 ini sebenarnya pelajarannya adalah internet, ya. Internet itu nanti kita belajar email. Email kita sudah ngerti, ya. Kalian sudah ngerti email kan? Belum. Sudah, ya. Kalau kamu memakai HP itu secara otomatis menggunakan email, ya. Kalau email kamu tidak dimasukkan di HP sekarang Android, tidak jalan, ya. Ya. HP kamu nggak jalan kalau tidak menggunakan email, ya. Kamu tidak akan bisa menjalankan Play Store kalau emailnya tidak kamu pasang. Otomatis, ya.
Dan email itu pertama kali masuk ketika HP kamu mulai digunakan, ya. Kamu tidak akan bisa mengakses Google kalau emailnya tidak kamu masukkan, ya. Jadi program kamu akan hanya istilahnya hanya program master, ya. Kalau di komputer istilahnya hanya apa namanya? Apa? Program sistem, ya. Hanya sistemnya saja, ya, sistem operasi. Jadi ketika kamu ke toko counter HP, ya, kamu bisa melihat memang, tapi hanya beberapa program, istilahnya program orisinilnya, ya, program masternya. Kalau kamu ingin lebih ke dalam, tentu harus mendaftarkan email, ya. Emailnya akan secara otomatis dan nanti dia minta kartu, karena dia kartu HP dibutuhkan untuk komunikasi, ya. Tapi yang pasti email itu sudah harus ada, ya. Itu, ya. Kalian secara otomatis tahulah email itu, ya. Meskipun kamu mungkin tidak pernah membukanya, ya. Di situ adalah kemenangan dari Gmail, ya. Gmail itu sekarang bisa mengalahkan yahoo.com, ya. Kalah semua, ya. Karena Android itu dari Google, ya. Jadi yang kamu kepakai itu HP-HP Android itu instalasinya, ya, sistemnya adalah dari Google, ya. Android itu dari Google, ya. Kecuali kamu pakai Mac, ya. Kalau HP apa namanya? iPad, ya. Kalau iPad saya belum pernah punya, jadi susah untuk bercerita, ya. Harus punya dulu, ya. Kalau nggak punya ya susah untuk bercerita, ya. Mungkin menggunakan software yang berbeda, ya. Kalau dulu masih menggunakan Java, ya. Java, makanya email tidak diwajibkan, ya. Email itu tidak diwajibkan. Dulu bisa menggunakan yahoo.com, bisa menggunakan myquran.com juga ada, ya. Banyak, ya, dulu email itu banyak sekali, ya. Bahkan perusahaan-perusahaan membuat email sendiri, ya. BCA juga membuat email sendiri, ya. Jadi sekarang karena sudah menggunakan Android, kita dipaksa menggunakan Gmail, ya. Jadi pelajaran kelas 3 kita harus belajar email, ya. Kalau belajar email otomatis harus ada internet. Kalau nggak ada internetnya belajarnya gimana, ya? Ya terserah kalian saja, ya. Untungnya kita sudah belajar email menggunakan Android, ya. Kalian pasti pakai, kan? Berarti saya sudah selesai mengajarkan Gmail, ya. Kemudian belajar misalnya Blogspot, ya. Blogspot ini juga punyanya Gmail, ya. Tapi sekarang popularitasnya sudah tidak sehebat dulu, ya. Blogspot sekarang hampir mati, ya. Ya, bahkan hampir mati, ya. Jadi pelajaran-pelajaran untuk membuat blog akhirnya seperti tidak ada gunanya, ya. Sekarang karena ini teknologi, ya. Teknologi itu saya katakan tadi adalah artinya apa? Art, ya. Tekno itu art, logi itu logos. Logos itu artinya ilmu atau pendidikan, ya. Misalnya biologi, bio itu hidup, logi ilmu hidup, ya. Biologi itu ilmu tentang kehidupan, ya. Lebih ke arah hidupnya binatang, termasuk manusia, tumbuhan, ya.
Eko, eko itu alam ya. Logi apa logi? Ilmu alam untuk lebih ke arah apa namanya pelestarian alam ya, ekologi. Kalau sekedar IPA ya, ilmu alam itu apa? Fisika ya, fisik ya. Fisika itu ilmu fisik. Kembali ke teknologi, tekno itu bisa berarti budaya. Budaya itu dibentuk melalui sebuah kebiasaan ya. Jadi kalau kebiasaannya misalnya kalau ada orang mati dikubur, itu lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kemudian menjadi kebudayaan ya, teknologi ya. Makanya saya tadi cerita mulai dari awal, teknologi itu mulai dari bayi ya. Bayi itu belajar dari mana? Makan ya. Bagaimana dia belajar mulai merangkak ya, belajar minum ya, dan seterusnya, kemudian belajar berlari. Disitulah manusia itu membuat sebuah kebudayaan. Jadi teknologi sebenarnya dari bayi ya, untuk masing-masing individu ya. Kemudian ilmu-ilmu apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang itu disusun menjadi sebuah yang namanya teknologi. Jadi teknologi adalah sebuah perkembangan sarana prasarana manusia menjadi lebih baik ya. Jadi teknologi misalnya ya, dulu misalnya makan pakai tangan, kemudian makan pakai sendok, itu namanya teknologi. Teknologi membuat sendok ya, di situ ya. Kemudian misalnya waktu dulu menangkap nyamuk ya, ketika digigit nyamuk kita marah, kita pukul ya, itu pakai tangan ya. Kemudian perkembangan berikutnya orang membuat obat nyamuk, itu juga teknologi ya. Jadi intinya teknologi adalah perkembangan sarana prasarana manusia untuk mempermudah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih baik ya. Apa? Mulai ngantuk ya? Atau waktunya hampir habis? Ya? Kenapa? Internetnya bisa? Nggak bisa, di saya juga nggak jalan ya. Di teknologi itu ya, informasi artinya memberikan info ya, memberikan pemberitahuan, berita dan lain sebagainya ya. Berita itu bisa dari omongan mulut atau bisa dengan tulisan ya. Dengan tulisan ini bisa diketik, bisa tulis tangan, bisa dicetak dan lain sebagainya ya. Sekarang malah sudah menggunakan teknologi WhatsApp ya, sudah menggunakan WA ya. Tinggal ketik, kirim ya. Pernahkah kamu membayangkan bisa mengirim sesuatu dengan hanya pencet-pencet? Tidak ada ya. Dulu tidak terbayang ya. Bahkan dulu Saudi ketika mendengarkan suara radio, itu awal pertama kali radio muncul di Saudi, itu dibilang radio itu hantu. Loh, kok bisa bersuara begitu ya. Itu tidak tahu apa kejadian sebenarnya atau hanya anekdot ya. Tahu anekdot? Anekdot itu gurauan ya, atau lelucon ya. Lelucon seperti orang Madura ya. Orang Madura itu, ini wallahu alam bener apa enggak ya, kebiasaannya misalnya ada lokasi kosong ya, pinggir jalan, kemudian dia taruh situ apa jualan ya,
jualan, kemudian dia berdagang di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan sudah jadi menjadi warung, ya. Warung kemudian berkembang lagi menjadi toko, bahkan menjadi rumah seperti permanen, ya. Berikutnya terus sampai menjadi besar, ya. Itu kalau tidak ada yang mengingatkan, ya, atau mungkin ditindak oleh pemerintah, maka dia menjadi lokasi, itu menjadi milik dia, ya. Bahkan itu terjadi hampir di pinggir jalan semuanya, ya. Itu budaya Madura, ya. Madura itu di mana-mana bisa hidup, ya. Bahkan mereka dengan bangganya mengatakan, saya ada di Amerika, saya ada di segala tempat, ya. Di Saudi pun ada banyak banget, ya. Di Eropa juga banyak orang Madura, ya. Termasuk suku yang berani hidup di luar, ya, wilayahnya, ya. Beda dengan orang Jawa, ya. Orang Jawa ini suka sungkan, ya. Jadi kalau mau buka warung, kalau ada warung lain di situ nggak jadi, ya. Karena sungkan, khawatir mengurangi rezeki warung tersebut, ya. Ya, masing-masing punya kebiasaan, ya. Disitulah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah kebudayaan, ya. Jadi ada budaya Jawa, ada budaya Madura, ya. Termasuk budaya Madura kemarin tarung, ya. 2 orang lawan 4 orang, carok, mati, ya. Berapa orang mati, ya. Itu budaya Madura, ya. Jadi budaya-budaya itu timbul dari kebiasaan-kebiasaan, ya. Mungkin dulu kebiasaannya memang orang Madura pemberani, ya. Kemudian suka bertarung sehingga ditiru oleh keturunannya. Kemudian karena tarungnya pakai celurit, kemudian disebut dengan istilahnya carok, ya. Gitu, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada pertanyaan itu tandanya tidak tahu, ya. Jadi orang itu semakin banyak tahu, semakin banyak masalah, ya. Begitu, ya. Jadi itu rumusnya. Jadi semakin banyak tahu, semakin banyak masalah, ya. Ya. Kalau kamu misalnya tahu main game apa namanya yang kamu suka biasanya, ML, ya. Karena kamu tahu akhirnya menjadi masalah, ya. Masalahnya apa? Kepingin main harus punya HP. Kalau tidak punya HP harus pinjem, ya. Kalau nggak pinjem nyuri, ya. Jadi masalahnya akan bertambah. Coba kamu nggak tahu, nggak ada masalah, ya. Makanya kalau kamu ditanya ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan berarti tidak ada pengetahuan, ya. Begitu, ya. Semakin kamu tahu, semakin tambah masalah, ya. Makanya Allah sendiri mengingatkan, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum, ya. Jangan kamu banyak tanya. Kenapa? Karena kamu banyak tanya sehingga kamu dikasih jawaban, kemudian kamu menjadi tambah kesulitan, ya. Jadi kamu bertanya tambah merepotkan, ya. Itu kasusnya seperti kasusnya Bani Israel, ya. Ketika disuruh menyembelih apa? Sembelih apa ya? Menyembelih sapi. Nah, karena pertanyaannya itu membuat orang karena
pertanyaannya itu timbul karena tidak mau melakukan, ya. Berbeda dengan orang bertanya karena ingin melaksanakan, beda ya. Ini bertanyanya karena bagaimana caranya tidak melakukan, ya. Makanya dia tanyakan, warnanya apa? Sapi yang warna apa? Warna hitam, warna merah, atau warna putih, ya. Kemudian dibuat, nah itu yang akhirnya membuat sulit. Jadi warnanya putih yang tidak membuat orang silau, ya. Tidak membuat orang warnanya tidak pudar, ya. Kemudian masih tanya lagi, ya. Itulah namanya Bani Israel, ya. Bani Israel itu bertanya untuk mempersulit diri, ya. Jadi kalau bertanya itu cari cara untuk yang mempermudah, gitu ya. Jangan bertanya seperti Bani Israel. Ya. Saya pikir itu aja, ya. Apa? Mau tanya apa? Nggak ada. Jadi komputer itu sekarang sudah mengalami banyak hal, ya. Bahkan sekarang Microsoft sendiri, ya. Meskipun ada yang mengatakan Microsoft itu harus bayar, sekarang malah aneh, ya. Ada sebagian di Microsoft itu malah sepertinya gratis, ya. Ya mungkin ada yang gratis, ada yang tidak tahu, ya. Di akhir-akhir tahun ini tidak ada penangkapan misalnya karena memakai Microsoft palsu, tidak pernah ada, ya. Apa dulu itu ada urusan namanya bisnis, ya. Bisnis itu ada sesuatu mesti ada uang. Jadi ada bayaran kepada polisi-polisi yang menangkap mereka-mereka yang memalsukan Microsoft, ya. Bahkan sekarang di internet itu disediakan update Microsoft Word misalnya. Itu ada update-nya disediakan, ya. Makanya ada istilahnya 2010 itu diartikan sebagai cukup satu, gitu ya. Jadi sudah cukup satu itu pernyataan dari Microsoft kalau Windows 10 itu adalah akhir dari Microsoft, ya. Walaupun sebenarnya sekarang berkembang lagi ada Windows 16, ya. Punya kamu itu Windows berapa? Sudah Windows 10? Ya. Windows 10, ya. Padahal sekarang sudah ada Windows 16, ya. Bahkan terakhir saya dengar kalau tidak salah Windows 2023, ya. Terakhir itu di internet ada yang Windows 368 apa ya? Ya. Itu disediakan online, ya. Yang online. Jadi sekarang kamu bisa ngetik Microsoft Word di online. Jadi bisa ngetik, ya. Microsoft Excel online bisa, ya. Jadi kalian ini gimana ya, mau dikomentari repot, ya. Kalian ini sekarang memang tidak butuh, ya. Ini yang kadang-kadang repot, ya. Kita mengajari orang yang tidak butuh. Misalnya kamu belajar mengetik, apa kebutuhan kamu? Tidak ada. Ini yang susah, ya. Tapi ketika kamu butuh, kamu pusing, ya. Ini banyak alumni yang mengatakan begitu, ya. Banyak alumni, ya. Nyesel ketika kamu waktu sekolah dulu belajar Microsoft-nya tidak serius, ya. Tapi ketika dia terpilih di sebuah lembaga,
bagian buat surat, kebingungan ya, ngetiknya hanya pakai 2 jari ya. Padahal kalau kamu bisa menguasai 10 jari itu akan lebih cepat kamu ngetiknya ya. Tapi tidak ada keinginan kamu belajar ngetik misalnya dengan menggunakan 10 jari ya. Kamu terbiasa menggunakan hanya 11 jari ya. Ya, 11 jari kan? Atau dengan menggunakan dua telucu. Bahkan ada yang lebih parah itu ngetiknya menggunakan komputer keyboard on screen ya. Saya kadang-kadang ingin ketawa lihat aja. Banyak ternyata, bukan hanya kelas 1 2 ya. Banyak menggunakan keyboard on screen. Terutama kalau mengetik huruf Arab. Ayo, ngaku saja kalian semua mungkin menggunakan keyboard on screen karena malas menghafalkan ya. Padahal gampang sekali kamu hafalnya ya. Kamu rubah aja keyboard keyboard huruf itu di pojok di pojok komputer itu paling bawah dekatnya amplifier speaker itu ada ENG, itu berarti bahasa Inggris ya. Jadi kalau AR berarti bahasa Arab atau tanda ain ya. Itu tinggal kamu ketik aja ain ya, pilih bahasa Arab misalnya ya. Kemudian kamu buka aja Microsoft Word-nya ya. Kamu ketik huruf apa, kan begitu saja. Huruf sin. Itu huruf sin, gitu saja, sin besar ya. Lama-lama nanti hafal sendiri kalau kamu pakai ya. Karena kamu nggak pakai akhirnya ya begini. Kamu menyiksa diri ya. Ya. Jadi tinggal dihafalkan ya. A itu huruf apa, B huruf apa ya. Tinggal dibiasakan hari-hari, kamu akan bisa ya. Kalau kamu nggak kebiasakan ya, nanti kalau sudah dibiasa ya, kalau kebiasaan itu awalnya memang masih otak kiri ya. Otak kiri artinya kamu masih berpikir ya. Tapi kalau sudah nanti masuk otak kanan, kamu akan hafal. Nun itu K, mim itu L, P apa? P. Huruf P apa? Enggak, kalau huruf Arab. Ya. Huruf Arab P, H gitu ya. Tinggal ini hafal nanti ya. Kalau O itu Kho. Ya dari awal memang ya harus belajar memang ya. G itu lam, J itu ta, nanti hafal sendiri. Q itu dot, W short. Kamu tinggal membiasakan diri. Roh itu kof, T fa, Y ghain. Nanti hafal sendiri ya. Sekali-kali waktu ngetik salah biasalah ya. Ngetik sekali-kali salah. Jangan malah kamu biasakan ngetik Arab menggunakan keyboard on screen. Jangan, itu pembodohan namanya ya. Kamu tambah nggak bisa ya. Kebiasaan itu, kebiasaan buruk jangan dibiasakan ya. Seperti misalnya kebiasaan makan dengan tangan kiri, jangan dibiasakan ya. Kalau kamu biasakan, nanti akan sulit kamu menjadi makan dengan tangan kanan gitu ya. Padahal kamu tahu makan tangan kiri adalah makannya setan ya, gitu ya. Jadi kamu kalau makan dengan tangan kiri berarti setan.
Jadi kamu berdosa kalau makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, ya. Jadi dibiasakan. Setelah dibiasakan, nanti akan menjadi budaya, ya. Budaya itulah nanti akan menjadi akhlak, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab namanya akhlak, ya. Nanti kalau di negara namanya etik, ya. Ya, etika atau etik. Etik memang sesuatu yang kebiasaan yang harus dijaga, ya, etik. Jadi begitu ya untuk pertemuan hari ini, pelajaran komputer, semoga bermanfaat. Silahkan dilanjutkan. Kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.